warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Saya Sabrina. Saya Gita Atia. Saya Haris Novosia Putra. Saya Satya Pananjela. Saya Diamova. Hari ini kita akan membedah artikel populer yang berjudul anti korupsi. Kita semua tahu korupsi adalah masalah besar. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa benihnya mungkin ada di sekitar kita? Benar sekali, dalam artikel ini kami membahas bagaimana korupsi bertransformasi dari sekedar pelanggaran hukum menjadi fenomena sosial yang mendarah daging. Untuk memahami korupsi, kita perlu melihat teorinya. Pertama adalah fraud triangle dari Donald R. Creasy. Ada 3 faktor, tekanan seperti gaya hidup, kesempatan karena sistem yang lemah, dan yang paling bahaya adalah rasionalisasi saat pelaku merasa tindakannya wajar. Selain itu, ada teori Gone dari Jack Bolog, greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, dan export hukuman yang rendah. Teori-teori ini menunjukkan bahwa korupsi bukan bakat lahir, tapi hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Saya akan membahas dari segi skor IPK atau Indeks Persepsi Korupsi. Posisi Indonesia tetap pada angka 34 karena penegakan hukum yang kita nilai belum memberikan efek jera kepada yang melakukan korupsi. Koruptor yang merugikan negara hingga miliaran rupiah bahkan hanya mendapat vonis minimalis yang tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Namun, artikel kami tidak hanya menyalahkan pejabat. Kita harus bercermin pada diri sendiri. Apa yang kami sebut sebagai petty corruption atau korupsi kecil di tingkat akar rumput. Mahasiswa sering terjebak dalam korupsi akademik, seperti titip absen atau plagiarisme. Jika hal sepele ini dianggap lumrah, maka kita sedang melatih diri menjadi koruptor masa depan. Integritas harus dimulai dari bangku kuliah. Menjadi jujur mungkin tidak membuat kita mendapat nilai A setiap saat, tapi itu membangun karakter yang tidak bisa dibeli. Sebagai kesimpulan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif atau penangkapan saja. Harus ada perubahan budaya dari sikap persifif menjadi aktif anti korupsi melalui pendidikan nilai sejak dini. Kami menyarankan pemerintah segera mengesahkan RUU perampasan aset agar koruptor benar-benar dimiskinkan secara finansial. Dan untuk lembaga pendidikan, mari integrasikan kurikulum anti korupsi yang berbasis praktik, bukan sekedar teori. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.